Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo teman-teman, berjumpa kembali dalam Cerita Kita. Kali ini cerita kita akan menyajikan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Danau Sentani, cerita rakyat dari Papua. Dahulu kala, di sebuah lembah yang subur, hiduplah sebuah suku yang damai. Lembah ini dikenal dengan keindahannya, dengan hutan lebat dan sungai yang mengalir deras. Semuanya sangat damai dan bahagia. Tidak ada yang kekurangan dan tidak ada yang merasa sedih. Hingga suatu hari, seorang anak laki-laki dari desa tersebut yang bernama Nyoa memutuskan untuk berkelana lebih jauh dari biasanya. Dalam perjalanannya, ia pun menemukan sebuah gua. Gua itu letaknya tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan yang rindang. Nyoa merasa penasaran dan segera masuk ke dalam gua tersebut. Dan di dalam gua itu, Nyoa menemukan sebuah mata air yang sangat jernih dan segar. Awalnya, Nyoa bingung, air apakah itu? Mungkin itu yang disebutkan dengan mata air pegunungan. Karena sangat kelelahan, Nyoa kemudian memutuskan untuk minum dari mata air itu. Nah, setelah meminumnya, entah kenapa ada hal aneh yang ia rasakan. Nyoa segera merasa ada kekuatan yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Setelah dipahami oleh Nyoa, tiba-tiba ada sebuah bisikan yang ia dengar dari dalam gua itu. Mata air ini memiliki kekuatan ajaib yang bisa memberikan keberkahan dan kesuburan bagi siapa saja yang meminumnya. Mendengar hal itu, dengan semangat, Nyoa kembali ke desanya. Sesampainya di desa, Nyoa memberitahukan penemuan mata air ajaib tersebut kepada seluruh warga. Nyoa menginformasikan dengan penuh semangat dan sukacita. Para warga semuanya saling percaya. Mereka semua pun langsung bahagia mendengarnya. Semua warga merasa gembira dan saling mengabari warga yang lainnya. Seluruh warga langsung berbondong-bondong ingin memastikan informasi dari Nyoa tersebut. Mereka kemudian menuju gua bersama-sama untuk meminum air dari mata air ajaib itu. Namun karena terlalu banyak yang mengambil air dan tidak menjaga kebersihannya, mata air menjadi kotor dan berantakan. Air yang awalnya bersih dan suci dalam seketika menjadi tercemar karena ulah manusia. Air tersebut pun mulai meluap dan mengalir deras keluar gua. Air pun lalu semakin meluap hingga ke lembah desa. Air dari mata air terus mengalir tanpa henti membanjiri desa dan membuat seluruh desa tenggelam. Air semakin tinggi dan permukiman pun sudah tidak terlihat lagi. Para warga saling berlarian mencoba menyelamatkan diri mereka masing-masing. Karena air yang terus saja mengalir, maka desa itu pun kini sudah tidak ada lagi. Dalam beberapa hari, lembah yang subur kini sudah berubah menjadi danau besar
yang kita kenal sekarang sebagai Danau Sentani. Hingga sekarang, Danau Sentani menjadi salah satu destinasi wisata utama di Papua. Danau Sentani memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Danau Sentani merupakan danau terluas di Papua loh. Besar sekali ya. Di danau ini juga terdapat 21 buah pulau kecil yang menghiasi danau yang indah ini. Arti kata Sentani diartikan oleh warga sekitar sebagai "di sini kami tinggal dengan damai". Nah, di danau ini juga sering diadakan festival Danau Sentani untuk menarik wisatawan. Festival Danau Sentani biasanya diadakan pada pertengahan bulan Juni setiap tahunnya. Festival ini diisi dengan tarian-tarian adat di atas perahu, tarian perak khas Papua, upacara adat, dan sajian berbagai kuliner khas Papua. Nah teman-teman, itulah tadi cerita tentang Danau Sentani. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya untuk menjaga alam dan menghargai keberkahan yang diberikan kepada kita. Kita harus bisa menjaga keseimbangan antara manusia dan alam untuk kebaikan bersama tanpa harus serakah. Jadi kita harus selalu menjaga lingkungan demi kebaikan bersama ya. Nah teman-teman, sebelum videonya berakhir, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe ya, agar kita masih bisa bertemu kembali pada video-video yang akan datang. Sekian dulu untuk cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.